Siapa yang seperti engkau? Engkau di sini huruf besar. Jadi siapa yang seperti Tuhan? Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita membaca di dalam Mazmur 77 ayat yang ke-14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Tidak ada yang seperti Tuhan. Tidak ada yang seperti Yesus di dunia ini. Tidak ada yang baik seperti Yesus. Tidak ada yang begitu luar biasa, begitu berkuasa seperti Tuhan. Judul ini saya angkat dari satu nama sebenarnya, yaitu nama seorang nabi yang bernama Mika. Mika ini artinya who is like God? Siapa yang seperti Allah? Itu arti nama Mika. Kita mau melihat sejenak apa yang dialami oleh Mika dalam kehidupannya. Apa yang dia katakan di dalam kitabnya. Di dalam kitab ini saya menemukan ada 3 keluarbiasaan Allah yang Mika tulis di dalam kitabnya. Coba kita baca pertama di dalam Mika pasal 7 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Nah, inilah kata Mika tersembunyi di situ. Di dalam ayat 18 dikatakan, siapakah Allah seperti engkau, Mika ya, Mika. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Ayat 19, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tubir ini adalah bagian yang paling dalam dari dasar lautan, saudara. Biasanya disebut tubir laut atau palung laut. Apa yang kita lihat di dalam ayat-ayat ini? Bagaimana Mika mengatakan tidak ada Allah yang seperti engkau. Siapa yang seperti Tuhan? Dari mana dia mengatakan demikian, saudara? Yaitu dari pengampunannya. Ini yang pertama. Dari pengampunannya. Dari kemurahan Tuhan. Dari kebesaran hatinya. Saudara, Allah itu adalah Allah yang suka mengampuni. Amin, saudara. Dia hatinya begitu murah. Dia mau mengampuni barang siapa yang datang kepadanya. Yang bertobat, yang mengaku dosa, yang menyesal. Tuhan itu mengampuni, saudara. Dan kalau Tuhan itu mengampuni, ingat ini, saudara. Dia melupakan. Kalau Tuhan mengampuni apa, saudara? Melupakan. Dan kalau Tuhan itu melupakan, itu sungguh-sungguh lupa. Bukan lupa-lupa ingat. Tapi benar-benar lupa. Nanti saya akan tunjukkan beberapa ayat. Jadi kalau Tuhan itu melupakan, dikatakan tidak mengingat-ingat lagi. Coba kita baca satu ayat lagi ya. Yesaya 43 ayat 25. Ini Allah sendiri yang berkata, perhatikan ini. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tuhan tidak mengingat-ingat dosaku. Dia sungguh-sungguh lupa. Kalau Tuhan dia menghapus dosa kita, dia buang jauh-jauh, saudara-saudara. Dia tidak lagi mengingat sejauh timur dari barat, dia buang dosa kita. Dan Tuhan tidak lagi ingat. Dan inilah Tuhan kita, saudara. Manusia tidak bisa demikian. Kita harus akui tidak bisa. Ya, ada memang orang yang dia memang karakternya gampang memaafkan, lupa. Ya puji Tuhan kalau saudara diberi karakter yang demikian, itu kemurahan Tuhan, saudara. Berarti saudara niru Tuhan, saudara-saudara ya. Karena Tuhan juga demikian. Kalau dia ampuni, dia lupakan.
Dan itu kita tidak bisa pahami dengan akal pikiran kita. Tapi firman Tuhan jelas, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dia lupakan dosa kita. Di dalam Yesaya 38 ayat 17 berkata demikian, saudara-saudara. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Dalam bahasa Inggris dipakai kata, you have cast all my sins behind your back. Kamu lempar dosaku ke belakang. Udah, tidak kelihatan lagi. Luar biasa Tuhan ini. Tidak ada yang seperti Tuhan. Dia ampuni kita menjadi putih seperti salju. Saudara, mungkin di antara kita ada yang memiliki masa depan yang kelam. Bereskan itu dengan Tuhan. Amin. Dan kalau sudah saya beritahu, itu semua sudah beres, saudara-saudara. Di dalam nama Yesus sudah terhapus. Putih seperti salju. Tuhan tidak ingat semuanya. Saudara mulai dengan satu yang baru. Sebab itu saudara-saudara, di hadapan Tuhan kita punya kesempatan yang sama. Karena kita semua, baik kita orang baik, baik setengah baik, baik orang jahat, semua yang sudah disucikan oleh darah Yesus, dihapus surat hutang kita. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang kudus. Itulah sebabnya Tuhan bisa pakai saudara. Saya ingat dengan kehidupan Rasul Paulus. Kalau secara manusia, Rasul Paulus itu dia bisa selamat masuk surga, itu sudah satu berkat, keuntungan itu sudah bagus. Tapi kita lihat Rasul Paulus bagaimana. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau dia berkata, aku ini siapa? Aku ini adalah manusia yang paling berdosa. Di antara yang berdosa, dia yang paling berdosa. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus di jalan menuju ke Damsyik, Yesus berkata, Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Saat itu dia kenal siapa Yesus. Dia menyerahkan dirinya. Dan saat itu juga Tuhan sucikan dia. Tuhan tidak ingat lagi kesalahannya. Dan Tuhan pakai dia dengan heran. Menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya yakin Tuhan juga mau pakai saudara satu persatu. Tuhan tidak ingat lagi. Tidak ada Allah yang seperti engkau. Yang kedua, kita baca di dalam Mazmur 113 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Siapakah yang seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Satu ungkapan dari pemazmur. Siapa yang seperti Tuhan? Dia diam di tempat yang maha tinggi. Tetapi dia mau merendahkan dirinya, masuk ke atmosfer bumi, masuk dan menginjak kakinya di tanah. Yesus, Allah menjadi manusia. Dan kitab Filipi berkata dia bukan cuma menjadi manusia, tetapi dia sebagai manusia, dia mengambil rupa seorang hamba. Bukan cuma manusia loh, saudara. Manusia itu ada yang manusia hidupnya terhormat, yang manusia yang terpandang di masyarakat. Itu juga manusia. Tapi dikatakan Yesus, dia mengosongkan dirinya, dia menjadi manusia, dan dia mengambil rupa seorang hamba, dan dia mati di atas kayu salib Golgota. Mati dengan keadaan yang hina. Mati sebagai orang yang terkutuk. Karena orang yang disalib di dalam Taurat itu adalah orang yang terkutuk. Sebab matinya tidak nginjak bumi. Pandangan mereka atas gak terima, bawah ya gak diterima. Jadi tergantung di tengah-tengah. Sebab Taurat berkata terkutuklah orang yang mati di atas salib. Siapa Allah yang mau seperti Yesus? Siapa Tuhan yang mau demikian, saudara? Itulah sebabnya pemazmur berkata, siapa yang seperti engkau Tuhan? Engkau diam di tempat yang maha tinggi, tapi engkau mau merendahkan diri sampai ke bawah. Di dalam kitab Mika ada 2 nubuatan, di mana dalam nubuatan ini kita melihat bahwa Allah itu justru dia memperhatikan perkara-perkara yang kecil, yang hina. Coba nubuatan pertama saya bacakan di dalam Mika pasal 5 ayat 1. Nubuatan ini saya rasa saudara tidak asing lagi. Mika pasal 5 ayat 1. Tentu saudara tidak asing lagi dengan ayat ini. Karena ayat inilah yang diucapkan oleh imam-imam ketika Herodes tanya kepadanya, di mana raja yang baru lahir?
Mereka ingat kepada nubuatan di kitab Mika. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara perhatikan, dari yang terkecil, dari yang hina, di kandang Bethlehem, muncul seorang yang besar. Allah adalah Allah yang mau merendahkan diri, dan Dia juga memperhatikan orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina, orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Buktinya Dia lahir di satu tempat yang tidak diperhitungkan oleh manusia, di Bethlehem. Bethlehem itu tidak dipandang orang, tetapi dikatakan dari tempat yang terkecil, kota yang paling kecil, bangkit seorang yang luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti ini, saudara. Coba saya baca satu ayat lagi. Saudara, ini menarik sekali. Di dalam Mika pasal 4 ayat 8 dikatakan demikian. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Saudara perhatikan, ini nubuatan yang luar biasa. Engkau menara kawanan domba. Kalau saudara punya kitab terjemahan lama, kata menara kawanan domba ini masih memakai bahasa aslinya, yaitu Migdal Eder. Nah, kalau saudara perhatikan, Migdal Eder ini adalah satu tempat di mana Rahel, istri daripada Yakub, mati. Saudara bisa baca, catat saja. Di Kejadian pasal 35 ayat 19 sampai 21. Rahel dikuburkan di Migdal Eder. Di mana Migdal Eder itu, saudara-saudara? Migdal Eder itu satu tempat penggembalaan domba yang letaknya kurang lebih 1 mil dari Bethlehem. Jadi bukan di kota Bethlehemnya, tapi di luar Bethlehem, dan di situ adalah tempat di mana orang menggembalakan domba. Sebab itu diterjemahkan tadi menara kawanan domba. Ini nubuatan yang luar biasa. Coba kita bandingkan dengan Lukas pasal 2 ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Di mana ini, saudara-saudara? Di Migdal Eder. Mereka sedang menggembalakan domba di dekat Bethlehem. Saya percaya inilah Migdal Eder. Jadi Tuhan sudah nubuatkan sedemikian rincinya, saudara. Sampai kejadian malam itu, malam Natal, di mana malaikat datang kepada gembala-gembala dan memberitakan tentang kelahiran Mesias, itu sudah dinubuatkan di kitab Mika. Di Migdal Eder akan kembali pemerintahan yang semula, kerajaan atas putri Yerusalem. Coba kita kembali lagi kepada ayat 8. Masih ada satu lagi di sini yang menarik. Dikatakan di sini, hai bukit putri Sion. Bukit putri Sion ini, kalau saudara baca di terjemahan lama, dia memakai kata Ofel. Ofel ini adalah satu tempat. Coba kita baca saja di Nehemia 3 ayat 26. Ofel itu ternyata adalah satu tempat tinggal, berarti kan di sebelah timur di depan menara yang menonjol. Adapun para budak di bait Allah tinggal di Ofel. Jadi Ofel ini adalah tempat tinggal para budak bait Allah yang bekerja kasar di bait Allah. Ini adalah satu tempat tinggal yang boleh dibilang sesuatu yang tidak terpandang. Dan inilah yang dipakai di sini untuk menyatakan kedatangan Mesias. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini dari yang kecil, dari sesuatu yang tidak terpandang, ternyata Tuhan mengadakan sesuatu yang luar biasa. Siapa yang seperti engkau? Tuhan yang maha tinggi, tetapi Dia mau datang ke tempat yang paling rendah. Kelahirannya melambangkan, saudara-saudara, bagaimana Tuhan itu datang sebagai orang yang paling rendah, yang paling hina. Saudara, Tuhan mampu mengangkat kita. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 113 ayat 5 dan ayat ke-6 tadi sudah kita baca, siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan bumi. Ayat 7, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Haleluya.
Tuhan mampu, saudara-saudara, mengubah yang miskin menjadi kaya, saudara. Inilah kehebatan Tuhan. Mungkin saudara merasa, saya sepertinya tidak punya apa-apa. Tapi saya mau beritahu, tidak ada Allah yang seperti Tuhan. Dia mampu mengubah keadaan saudara. Percaya, yakini dan pegang firman Tuhan. Dia adalah Allah yang mau merendahkan diri untuk mengangkat orang-orang yang rendah menjadi orang-orang yang terpandang. Dikatakan mendudukkan mereka bersama-sama dengan para bangsawan. Perempuan-perempuan yang mandul didudukkan sebagai ibu anak-anak penuh dengan sukacita. Saudara mungkin merasa kehidupan saudara mandul, baik secara rohani, terlebih juga saudara merasa secara jasmani. Tapi di sini kita melihat janji Tuhan yang luar biasa. Siapa yang seperti Tuhan? Hanya Tuhan yang dapat, yang mampu melakukan. Yang ketiga, siapakah yang seperti engkau? Kita baca di dalam Mazmur 35 ayat yang ke-10. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Ya Tuhan, siapa yang seperti engkau? Pemazmur berkata, yang dapat melepaskan, membela orang yang sengsara dan memberi kekuatan untuk dia bisa menang. Kalau saya bandingkan dengan apa yang dialami oleh Nabi Mika, ya ini saya beri gambaran sejenak. Nabi Mika ini, dia ini sebenarnya satu zaman dengan Yesaya. Hanya bedanya kalau Yesaya itu dari kalangan istana, tapi Mika ini dari kalangan rakyat jelata, saudara. Tapi dia melayani sama, jadi kita melihat Tuhan itu saling melengkapi. Yang satu Tuhan memilih Yesaya, dari sisi yang lain Tuhan memilih Mika. Dan saudara-saudara, pelayanan Mika ini luar biasa. Walaupun dia dari golongan yang kecil, golongan yang tidak terpandang, tetapi dia melayani Tuhan, saudara-saudara. Dan oleh pelayanannya terjadi satu reformasi, terjadi satu kebangkitan rohani yang besar pada zaman Raja Hizkia. Ya, ini sedikit gambaran. Tapi saudara-saudara, kita bisa bayangkan secara manusia Mika tidak mampu. Kalau saudara membaca Mika, dia ditugaskan untuk menemplak dosa daripada pemimpin-pemimpin, dosa daripada raja, dosa daripada nabi-nabi, dosa daripada imam-imam. Siapa Mika? Kalau secara manusia dia tidak akan mampu melakukan. Tetapi kenyataannya Tuhan memberikan kekuatan kepada roh. Sebab itu di dalam Mika kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu bekerja. Coba kita baca di dalam Mika pasal 3 ayat yang ke-8. Inilah kunci kekuatan daripada Mika. Mengapa dia mampu? Di dalam pasal 3 ayat 8 Mika berkata, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Apa yang menjadi rahasia sehingga Mika dia dipakai Tuhan untuk mendobrak keadaan pada saat itu? Kuncinya karena Mika penuh dengan roh Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat melakukan ini. Mungkin kita juga kadang-kadang merasa saya tidak mampu. Tugas pekerjaan ini di luar kemampuan saya. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Roh Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, Tuhan pasti akan memampukan kita. Saya ingat dengan bangsa Israel, waktu Tuhan membawa mereka masuk menduduki tanah Kanaan. Firman Tuhan mencatat bahwa mereka menduduki tanah Kanaan bukan oleh pedang, bukan oleh panah mereka. Tetapi Tuhan sendiri yang berperang bagi mereka. Yang dibunuh oleh Israel itu tidak seberapa dibanding yang dibunuh oleh Tuhan sendiri. Tidak ada yang seperti Tuhan dapat melakukan hal ini. Roh Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Coba saya bacakan 2 ayat. Pertama di dalam Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita jangan bersandar kepada kekuatan manusia.
Jangan kita bersandar kepada kekuatan kita, tapi kita mau bersandar kepada Tuhan. Karena yang bisa kita lakukan sangat sedikit. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, selebihnya dari itu Tuhan yang akan melakukan untuk kita. Jadi saudara, mari kita mengandalkan Roh Tuhan. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh Tuhan. Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya, puji Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Saudara yakin? Saudara percaya Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Jadi tidak ada Allah yang seperti Tuhan. Kuncinya Roh Tuhan. Roh Tuhan yang memampukan kita. Roh Tuhan yang akan menolong kita untuk kita melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Mari kita baca satu ayat lagi sebagai ayat penutup. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-11. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah yang seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Saudara-saudara, tidak ada Allah yang seperti Tuhan kita, saudara. Saya tidak tahu keadaan saudara, tetapi ingat Tuhan ada. Kalau saudara membutuhkan pertolongan, inilah saatnya yang tepat. Saudara datang kepada Tuhan. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup untuk mengangkat saudara. Dia sanggup untuk memberikan kekuatan yang baru kepada saudara. Saudara buka hati, saudara izinkan Roh Kudus bekerja. Maka dia akan mengerjakan jauh lebih banyak, jauh melebihi apa yang kita doakan dan pikirkan. Kita izinkan Roh Kudus mengambil alih segala perkara. Ya, ada saatnya kita sudah tidak mampu lagi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itulah saatnya saudara melihat keajaiban Tuhan. Itulah saatnya saudara mengalami kuasa Tuhan. Dan saat itulah saat ini saudara. Izinkan Roh Kudus itu datang. Mari Roh Kudus, hanya Engkau yang dapat melakukan segala perkara. Tidak ada satupun yang tidak bisa diselesaikan di dalam nama Yesus. Saudara buka hatimu, tiada yang seperti Engkau.